Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Sofia Rahma, Aidil Fajri, M. Setia Ramadan, Rima Nafiani, dan Anissa Solihah. Baiklah, kami akan membahas tentang budaya organisasi dan pola pikir. Budaya organisasi adalah cara orang melakukan sesuatu di dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan satu norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, core values, dan pola perilaku yang dilakukan orang dalam organisasi. Budaya organisasi membantu mengarahkan sumber daya manusia pada pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Di samping itu, budaya organisasi akan meningkatkan kekompakan tim antar berbagai departemen, divisi, atau unit dalam organisasi, sehingga mampu menjadi perekat yang mengikat orang dalam organisasi bersama-sama. Budaya suatu organisasi sudah saatnya dilakukan perubahan apabila terdapat dua organisasi atau lebih yang mempunyai latar belakang yang berbeda, bergabung dan timbul konflik berkepanjangan di antara kelompok berbeda, mulai merusak kinerja atau organisasi dalam cara kerjanya telah menghalangi kesempatan untuk berubah dan melakukan persaingan. Untuk menuju perubahan organisasi diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, visi yang jelas dan arah yang strategis. Yang kedua, pengukuran kinerja yang jelas. Yang ketiga, tindak lanjut pencapaian tujuan. Yang keempat, menghargai kinerja secara adil. Yang kelima, lingkungan kerja terbuka dan transparan. Yang keenam, menghapus politik tidak sehat. Yang ketujuh, tim spirit yang kuat. Banyak organisasi yang melewati jalan yang salah dalam mencari perubahan dalam budaya dalam organisasi. Untuk menghindari hal-hal berikut, maka ada 6 tips untuk menghindari cara yang salah. Perubahan budaya organisasi yang efektif harus dimulai dengan perubahan pola pikir. Yang kedua, organisasi yang sukses mempunyai budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, strategi, tujuan, dan lingkungan. Jadi, untuk melakukan perubahan dalam budaya organisasi perlu sejalan dengan visi dan tujuan dari organisasi tersebut. Yang ketiga, untuk mencapai kredibilitas dan memperoleh komitmen, orang, kebijakan, prosedur, dan praktik harus konsisten dengan budaya baru. Untuk mendapatkan kembali budaya organisasi yang baik, diperlukan rasionalitas yang kuat. Selanjutnya, untuk memastikan terjadinya asimilasi budaya di seluruh organisasi, program perubahan budaya harus memanfaatkan berbagai mekanisme transmisi budaya. Yang terakhir, untuk mencapai perubahan budaya yang mendalam dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan partisipasif. Hal terpenting yang harus diingat dalam melaksanakan perubahan budaya organisasi adalah yang pertama yaitu dimensi kontekstual, yang kedua dimensi proses perubahan, yang ketiga dimensi subjektif, yang keempat dimensi ruang dan waktu, yang kelima daya tahan yaitu kemampuan untuk menciptakan perubahan yang hasilnya bisa tahan lama, yang terakhir yaitu dimensi struktural. Studi kasus tentang budaya organisasi di suatu perusahaan. Contohnya itu budaya organisasi Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google dikenal dengan etos kerjanya yang santai. Bulan Januari 2007, budaya Google tersebut dipelajari oleh Fortune Magazine dan menempati ukuran pertama dari 100 perusahaan terbaik untuk bekerja. Budaya bekerja santai Google dapat dilihat dari logo Google-nya yang bervariasi pada hari-hari penting. Google memperkerjakan orang-orang yang cerdas dan tekun, dan kami lebih mengutamakan kemampuan di atas pengalaman. Meskipun karyawan Google berbagai tujuan dan visi yang sama untuk perusahaan, Google menerima semua orang dari latar belakang yang berbeda.
dan dengan keragaman bahasa yang mencerminkan penggunaan global yang kami layani. Di luar pekerjaan, karyawan Google melakukan bermacam hobi, mulai dari bersepeda hingga beternak lebah, mulai dari bermain frisbee hingga berdansa foxtrot. Google merupakan suatu perusahaan yang mempertahankan budaya terbuka, yang mana setiap orang merupakan kontributor aktif dan merasa nyaman untuk berbagi ide serta opini. Dalam pertemuan wajib mingguan, tidak termasuk yang lewat email atau di kafe. Para karyawan Google mengajukan pertanyaan langsung kepada Larry, Sergey, serta eksekutif lainnya mengenai masalah perusahaan. Berapapun banyaknya kantor dirancang untuk mendorong interaksi antar karyawan Google di dalam tim dan antar tim lainnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang belum difahami, bisa teman-teman tanyakan kepada kelompok kami di Classroom. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.